Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pada malam hari ini kita di pertemuan pertama, perkenalkan nama saya Risma Nurabsari, saya dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, di sini saya akan sebelumnya kita kenalan dulu ya. Untuk materinya kita nanti ada 16 kali pertemuan. Nanti saya akan jelaskan. Nah, di sini untuk mata kuliah yang saya ampu adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen, oke. Sambil menunggu teman-teman yang masuk ya. Ada beberapa di antara teman-teman yang sudah pernah saya ajar juga. Dan ada beberapa juga banyak yang masih baru. Oke, sambil menunggu teman-teman lain yang masuk ke live streaming ya. Baiklah, tidak lupa teman-teman jangan lupa ya absen di siakat dan berkomentar di kolom live chat. Oke. Nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 18.52, berarti saya sudah memberikan toleransi dari 18.45 ke 18.52. Baiklah, untuk mengawali perkuliahan kita pada malam hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat malam semuanya. Pada malam hari ini saya akan sebentar ya. Akuntansi manajemen. Ini saya lihat semesternya sudah semester 4 ya. Berarti sebelumnya sudah pernah dapat mata kuliah pengantar akuntansi ataupun akuntansi pengantar manajemen. Oke, tadi di awal saya sudah perkenalan ya, nama saya Risma Nurabsari, home base saya di S1 Akuntansi. Nah, untuk mata kuliah yang saya ampu ini adalah akuntansi manajemen. Nah, teman-teman, di sini sudah saya buatkan grup untuk akuntansi manajemen. Untuk linknya sudah saya bagikan di siakat, dan untuk nomor WhatsApp saya silahkan teman-teman bisa catat. Apabila nanti ada kesulitan atau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh melalui WhatsApp ataupun WhatsApp beri ke saya. Nah, di perkuliahan pertama ini saya akan membahas mengenai kontrak perkuliahan terlebih dahulu ya. Nah, untuk kontrak perkuliahan akuntansi manajemen, di sini akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi. Lalu mata kuliah ini akan menjelaskan berbagai konsep, metode, dan perekayasaan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan yang akan digunakan baik untuk pihak internal manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial. Jadi sedikit gambarannya teman-teman nanti untuk mata kuliah akuntansi manajemen, di mana teman-teman akan menemukan berbagai konsep dalam menghitung, merekayasa, metode perkuliahan dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini saya ada kontrak kuliah ya teman-teman ya. Untuk capaian pembelajarannya, diharapkan yang pertama yaitu mampu mengimplementasikan alokasi dan penyusunan akuntansi manajemen. Untuk yang kedua yakni mampu mendesain dan mengembangkan aplikasi yang dapat menyusun laporan akuntansi manajemen standar dengan memanfaatkan fasilitas financial modeling. Yang ketiga yaitu mampu mengintegrasi gagasan dari berbagai konteks dan sudut pandang yang berbeda. Sedangkan yang keempat yaitu mampu mengambil inisiatif, mengambil resiko yang kalkulasi dan tanggap terhadap perubahan. Nah, teman-teman untuk sumber pembelajarannya itu linknya referensi saya sudah sediakan di siakat. Teman-teman bisa download yang sudah ada di digilibs.com ya. Itu sudah ada linknya, bisa langsung teman-teman download. Kita pakai yang itu saja ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai capaian pembelajaran sampai dengan sumber belajarnya. Kalau belum, saya lanjutkan ya.
Nah, untuk strategi pembelajarannya, untuk mencapai kompetensi atau hasil belajar yang telah ditetapkan, kegiatan perkuliahan ini menggunakan beberapa strategi pembelajaran. Biasanya yang kita lakukan itu ceramah, diskusi, tanya jawab melalui kontak yang tersedia. Metode lain juga digunakan seperti latihan tugas pada pokok pembahasan atau sub-bahasan tertentu. Nah, teman-teman, ini adalah evaluasi belajarnya. Di sini kehadiran dan keaktifan teman-teman akan saya nilai sebesar poinnya adalah 15%, sedangkan tugas ataupun kuis 25%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester juga 30%. Jadi bobotnya untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester sama ya. Untuk organisasi materinya kita ada pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-16. Nah, di pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Baik, untuk materi yang pertama kita ada konsep akuntansi manajemen. Untuk materi kedua pemantapan konsep dan perilaku biaya. Untuk materi pertemuan ketiga itu ada biaya relevan. Biaya relevan saya bagi menjadi 2 pertemuan, yakni di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Pertemuan kelima mengenai harga pokok produksi. Pertemuan keenam kita akan membahas yang namanya ABC system atau activity based costing. Itu juga akan saya bahas pertemuan keenam dan pertemuan ketujuh. Nah, nanti di UTS-nya materinya berarti apa? Materinya di UTS berarti adalah konsep akuntansi manajemen dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ketujuh. Ini ya teman-teman ya. Lalu di pertemuan setelah UTS, pertemuan ke-9 kita ada analisis biaya, volume, dan laba. Pertemuan ke-10 kita ada pemantapan pendekatan unit terjual. Itu juga akan saya bagi 2. Yang pertama di pertemuan ke-10 dan selanjutnya di pertemuan ke-11. Sedangkan untuk pertemuan ke-12 kita akan membahas harga transfer. Pertemuan ke-13 kita akan membahas dengan penganggaran modal. Pertemuan 14 kita akan membahas balance scorecard. Yang pertemuan ke-15 yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Nanti untuk UASnya berarti dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan ke-15. Sampai sini kontrak perkuliahan dan materi. Ada yang mau ditanyakan? Baik, sepertinya belum ada yang ditanyakan ya. Saya lanjutkan. Lalu untuk kontrak perkuliahan, nah di sini saya akan memberikan tugas ke teman-teman itu adalah tugas mandiri dan kuis. Kuisnya juga tugas mandiri di pertemuan ketiga dan pertemuan ke-9. Setelah itu UTS. Lalu ada tugas kelompok juga, itu pertemuan ke-12. Di mana tugas kelompok ini nanti akan kita bahas di grup saja ya kalau tugas kelompok ya. Kita nanti berapa orang, maka kita akan bagi masing-masing menjadi beberapa orang. Di sini saya sudah ada koordinatornya, yaitu nanti ada Mbak Dwi Ana dan Mbak Dwi Ana, Mas Nawang, sama Mbak Novita. Nanti bisa dibantu ya Mbak, Mas. Lalu di sini ada jadwal perkuliahan. Perkuliahan akan dilaksanakan melalui video pembelajaran secara online. Nah, untuk ini perlu teman-teman perhatikan ya, di sini mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, teman-teman boleh tidak melakukan kehadiran selama 3 kali pertemuan. Jadi apabila kehadiran kurang dari yang telah ditetapkan, maka berakibat tidak boleh mengikuti ujian. Seperti itu ya teman-teman ya. Kehadiran kurang dari 50% itu tidak boleh mengikuti ujian. Atau biasanya nanti ada ujian remedi. Karena untuk persentase penilaiannya tidak sesuai. Nah, nilai E itu harus mengulang pada semester berikutnya. Sampai sini petunjuk perkuliahan, ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Baik,
Untuk yang pertama, di materi pertama ini kita akan membahas konsep akuntansi manajemen. Nah, untuk topiknya, kita yang pertama ada sejarah singkat akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen, proses manajemen, akuntansi manajemen versus akuntansi keuangan, lalu peran akuntansi manajemen, dan yang terakhir adalah akuntansi manajemen dan perilaku etis. Teman-teman, untuk materinya sudah saya share di grup dan sudah saya share juga di Siakat. Silakan teman-teman download. Nah, di sini ada sejarah singkat akuntansi manajemen. Sedikit sejarah singkat mengenai akuntansi manajemen. Sebagian besar produser perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen yang digunakan saat ini dikembangkan antara tahun 1880 dan tahun 1925. Nah, di sini ditekankan pada awal perhitungannya biaya produk dengan menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk. Nah, ketika di tahun 1925, di sini berubah menjadi perhitungan biaya persediaan yang berawal dari penekanan pada pelaporan pihak eksternal. Di sini berarti ada pihak eksternal, ada pihak internal. Pihak eksternalnya dari pengguna laporan keuangan itu bisa saja debitur, pemerintah, atau pihak-pihak lain di luar perusahaan. Sedangkan pihak internalnya adalah pihak manajerial. Nah, di sini ada lagi pada tahun 1950 sampai 1960-an itu dilakukan upaya atau usaha perbaikan untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya yang konvensional. Jadi pada tahun 1950 sampai dengan 1960 itu ada usaha perbaikan dari kegunaan sistem manajerial tersebut dari sistem konvensional. Nah, sedangkan pada tahun 1980 sampai dengan 1990-an ini banyak sekali ditemukan praktik akuntansi manajemen tradisional yang sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial. Nah, karena sudah tahun 1980 sampai dengan 1990, nah, sudah berubah eranya, tidak lagi menggunakan sistem biaya yang konvensional. Lalu pada tahun-tahun belakangan dilakukan berbagai usaha untuk mengembangkan sistem akuntansi manajemen baru yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi saat ini. Nah, itu adalah sejarah singkat dari akuntansi manajemen. Dia ada di awal mulanya ada di tahun 1880. Setelah itu berkembang dari ke tahun 1950 dia mengalami perkembangan dari sistem yang konvensional. Lalu pada tahun 1980 sampai 1990-an itu ternyata sistem konvensional itu sudah tidak mampu lagi untuk melayani kebutuhan para manajerial, sehingga pada tahun-tahun belakangan ini sistem akuntansi manajemen itu sudah menekankan kepada sistem yang modern, tidak konvensional lagi. Saya ada adzan, saya berhenti sebentar ya teman-teman ya.
Baik, terima kasih ya teman-teman ya. Kita lanjutkan untuk mengenai pembahasan kita mengenai akuntansi manajemen. Nah, di sini akuntansi manajemen itu merupakan ilmu yang mempelajari mengenai sistem akuntansi yang tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pihak internal perusahaan. Nah, di sini pihak internal itu siapa aja? Di sini ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan pihak internal lainnya. Ini gunanya untuk apa sih? Nah, kita akan membahas di slide selanjutnya. Di sini ada model operasional sistem informasi akuntansi manajemen. Di sini masukannya adalah kegiatan ekonomi. Di sini dari kegiatan ekonomi itu maka akan diproses. Diprosesnya mengenai pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisa, pelaporan, pengelolaan. Lalu keluarannya di sini adalah laporan khusus biaya produk, laporan khusus biaya beban pelanggan anggaran, laporan kinerja, komunikasi pribadi, anggaran laporan kinerja, dan komunikasi pribadi. Ini adalah keluaran-keluarannya dari input kegiatan ekonomi yang diproses dalam sistem informasi akuntansi manajemen. Lalu akan digunakan untuk kepentingan pihak manajerial. Nah, di sini ada proses manajemen. Definisikan sebagai aktivitas-aktivitas perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Di mana mendeskripsikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh para manajer dan pekerja yang diberdayakan. Jadi proses manajemen ini dia akan mendefinisikan aktivitas-aktivitas terkait dengan perencanaan, pengendalian, pengambilan keputusan. Jadi teman-teman perlu garis bawahi ya, dari aktivitas-aktivitas pihak manajemen ini yang diolah dari laporan keuangan menjadi laporan akuntansi manajemen itu, laporannya nanti akan digunakan oleh pihak manajerial atau pihak internal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Nah, untuk apa Bu? Untuk kemajuan keberlangsungan perusahaan. Jadi laporan nanti yang dibuat oleh dari hasil akuntansi manajemen itu akan digunakan untuk pengambilan keputusan dari setiap masing-masing divisi. Begitu ya. Sampai sini proses manajemen ada yang mau ditanyakan? Sampai dengan proses manajemen ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kalau belum saya lanjutkan. Nah, yang pertama tadi kan ada 3 ya, perencanaan, aktivitas-aktivitas manajemennya itu terkait dengan perencanaan, pengendalian, sama pengambilan keputusan. Lalu kita akan membahas mengenai perencanaan terlebih dahulu. Nah, di perencanaan ini adalah formulasi terperinci dari kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu. Di sini adalah proses planning atau perencanaan. Perencanaan memerlukan penetapan tujuan dan pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi yang namanya proses perencanaan itu pasti ada di awal. Ketika perusahaan atau pihak manajemen melakukan planning atau perencanaan, berarti itu adalah formulasi terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Kalau dari perusahaan tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan adalah profit dari perusahaan itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kedua adalah controlling atau internal control. Di mana proses pengendalian ini terkait dengan aktivitas manajerial untuk memonitor implementasi rencana dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Jadi ketika tadi sudah ada planning, dari bagian manajerial, ya sudah merencanakan, lalu masuklah ke tahapan aktivitasnya yaitu pengendalian. Pengendalian dari semua yang sudah diplanningkan di bagian perencanaan. Nah, pengendalian ini biasanya dicapai dengan menggunakan umpan balik. Nah, mari kita bahas mengenai umpan balik atau feedback. Apa itu umpan balik atau feedback? Nih. Mengenai umpan balik atau feedback. Nah, jadi kalau yang dinamakan umpan balik itu terkait dengan
salah satu aspeknya komunikasi dari atasan ke bawahan ataupun sebaliknya. Nah, umpan balik atau feedback itu diperlukan dua arah. Jadi ada pekerjaan yang dilakukan itu berhasil atau tidak. Disinilah proses controlling itu dimainkan. Jadi teman-teman, untuk proses controlling atau pengendalian ini dibutuhkan umpan balik antara bawahan dan atasan, misal dari bagian keuangan sama dengan manajer keuangan, itu harus ada umpan balik atau kontrol. Begitu ya. Nah, lalu untuk apa? Untuk pengambilan keputusan. Nah, di sini adalah pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif. Ketika tadi sudah planning, perencanaan, masuk ke pengendalian, lalu pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini kaitannya erat dengan perencanaan dan pengendalian. Jadi ketika sudah ada di tahap perencanaan dan di tahap pengendalian, maka hasil akhirnya adalah pengambilan keputusan manajerial untuk perusahaan. Nih, di sini dijelaskan bahwa peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi yang memudahkan proses pengambilan keputusan. Laporan keuangan nanti yang dihasilkan oleh bagian akuntansi, yakni adalah laporan keuangan yang informasinya itu digunakan oleh manajerial dalam pengambilan keputusan. Itu adalah peran utama dari sistem informasi akuntansi manajemen. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai dengan peran utama sistem informasi akuntansi manajemen. Oke, saya tunggu dulu. Ada yang mau ditanyakan sampai dengan peran informasi akuntansi manajemen? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, makasih Mas Raffi ya. Saya lanjut ya berarti ya. Saya Mas Timotius juga ini. Dulu pernah kelas saya juga ya Mas ya. Oke, berarti belum ada ya, saya lanjut ya. Nah, di sini ada perbandingan akuntansi manajemen dengan akuntansi keuangan. Apa sih perbandingan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan? Di sini akuntansi manajemen. Nah, kalau akuntansi manajemen itu segi fokusnya itu fokusnya internal. Kalau akuntansi keuangan fokusnya adalah eksternal. Teman-teman belajar juga akuntansi manajemen, belajar juga akuntansi keuangan. Kalau yang akuntansi manajemen itu adalah untuk untuk pengambilan keputusan pihak manajerial. Kalau yang akuntansi keuangan, dia digunakan untuk pihak lain eksternal. Seperti misalnya perpajakan, lalu pemerintahan, ada pihak lain yang digunakan di luar kebutuhan perusahaan. Nah, kita lihat lagi dari segi sudut pandang yang lain. Di sini kalau akuntansi manajemen itu tidak ada aturan yang mengikat. Nah, kalau di akuntansi keuangan harus mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Nah, misal nih, kalau di akuntansi manajemen kita kan tidak ini ya teman-teman ya, tidak membahas mengenai laporan keuangan yang mempunyai standar akuntansi keuangan. Kalau di akuntansi manajemen itu tidak ada standar akuntansi manajemen.
Kalau di keuangan itu kita punya yang namanya kitab sucinya teman-teman akuntansi, yaitu standar akuntansi keuangan. Nah, lalu yang ketiga, informasi keuangan dan non keuangan itu bersifat subjektif. Nah, kalau di akuntansi manajemen itu ada informasinya itu hanya informasi keuangan dan informasi non keuangan. Sifatnya juga subjektif. Kalau di akuntansi keuangan, dia informasinya cuma informasi keuangan saja dan itu bersifatnya objektif. Lalu yang keempat, penting ini ya teman-teman ya. Kalau akuntansi manajemen itu dia planningnya masa yang akan datang. Data-data untuk keputusan masa yang akan datang. Kalau akuntansi keuangan, orientasinya adalah histori. Yang kita catat itu adalah transaksi yang sudah terjadi lampau. Itu kalau akuntansi keuangan. Nah, di sini evaluasi dan keputusan internal itu didasarkan atas informasi yang sangat terperinci kalau di akuntansi manajemen. Jadi itu benar-benar rinci ya kalau di akuntansi manajemen ya. BOP-nya berapa, lalu untuk biaya-biaya yang melekat overhead pabriknya berapa, dan lain-lainnya berapa. Kalau di akuntansi keuangan itu adalah secara garis besar perusahaan. Lah, biasanya dia langsung laba bersih berapa, terus totalnya berapa, aktivanya apa aja langsung. Tapi kalau di akuntansi manajemen dia lebih terperinci. Nah, untuk akuntansi manajemen itu multidisiplin ilmu ya dan sangat luas. Kalau akuntansi keuangan dia lebih independen. Jadi di mana akuntansi keuangan itu dia memang berdiri sendiri dan dia sudah ada pagunya sendiri, sudah ada standar akuntansi keuangannya sendiri. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada tema baru dalam akuntansi manajemen. Tema baru dalam akuntansi manajemen ini dikembangkan sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas. Lalu fokus diperluas dengan orientasi pada pelanggan dengan penetapan posisi strategi dan pengelolaan rantai nilai atau yang kita sebut dengan value chain perusahaan. Nah, penekanan pada waktu, kualitas, dan efisiensi untuk mengamankan dan mempertahankan keunggulan yang bersaing. Yang keempat, munculnya bisnis secara elektronik atau e-bisnis yang mensyaratkan sistem akuntansi manajemen untuk menyediakan informasi menghadapi lingkungan baru. Jadi kalau dulu itu akuntansi manajemen itu sifatnya dia masih tradisional. Namun seiring berkembangnya waktu tadi sejarah dari akuntansi manajemen dia berkembang. Ada secara bisnis, secara e-bisnis, dan informasi-informasinya juga secara digitalisasi. Untuk apa? Untuk menghadapi lingkungan baru yang saat ini tidak cocok dengan kondisi lingkungan yang tradisional. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Nah, apa sih peran dari akuntansi manajemen itu? Ini ya teman-teman ya, perlu teman-teman garis bawahi. Untuk peran dari akuntansi manajemen itu yaitu bertanggung jawab, mengidentifikasi, mengumpulkan, mengukur, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan informasi yang digunakan oleh manajemen untuk mencapai tujuan dasar organisasi. Tujuan dasar organisasi atau perusahaan apa? Yaitu profit untuk keberlangsungan hidup dari suatu perusahaan tersebut. Nah, lalu di sini akuntansi manajemen harus mendukung manajemen dalam semua hal tentang tahap pengambilan keputusan bisnis. Jadi intinya dari akuntansi manajemen ini adalah untuk keputusan bisnis, keberlangsungan perusahaan.
apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi, beban apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dikurangi. Itu adalah dari akuntansi manajemen. Nah, akuntansi manajemen dan perilaku etis. Apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen dan perilaku etis? Semua praktek akuntansi manajemen ini akan dikembangkan untuk membantu manajer memaksimumkan laba. Di mana secara tradisional, kinerja ekonomi perusahaan menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, tujuan memaksimumkan laba harus dibatasi dengan persyaratan bahwa laba yang dicapai melalui cara-cara yang legal dan etis. Jadi teman-teman, di sini dalam akuntansi manajemen kita bisa mengatur manajemen laba, tapi dengan cara yang legal dan etis. Ini adalah perilaku etis dari akuntansi manajemen. Jadi tidak boleh nih perusahaan menaikkan laba itu sesuai dengan kehendak si manajer atau kehendak si direktur. Dia akan menaikkan laba sesuai dengan tingkat penjualan atau tingkat pesanan yang diperoleh atau tingkat harga bahan bakunya. Dia akan menaikkan laba dengan cara-cara yang legal dan cara-cara yang etis. Lalu dalam prakteknya, beberapa perusahaan telah mengembangkan kode etik yang disebut dengan Code of Conduct, yaitu kode etik tersebut berbeda dari satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Jadi yang namanya kode etik perusahaan mengenai akuntansi manajemen itu antara perusahaan satu sama perusahaan yang lain beda. Antara perusahaan manufaktur dan perusahaan dagang itu adalah berbeda. Jadi tidak bisa disamakan kode etik akuntansi manajemen dengan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Oke, sampai sini, sampai akuntansi manajemen dan perilaku etis, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya belum ada ya, sementara belum ya. Makasih ya teman-teman ya. Baik, saya ingatkan sekali lagi untuk pertemuannya kita sepakati dulu. Ini mau di pertemuan jam 18.45 atau mau di pertemuan jam 19. Soalnya ini ya teman-teman ya, banyak dari sini kan teman-teman yang kalau jam segitu tadi ada yang WA saya mengikuti perkuliahannya telat atau mau tetap bisa makan sesuai dengan jadwal. Nanti bisa dikomunikasikan di grup aja ya. Nah, untuk tugasnya itu nanti saya akan ngasih tugasnya di pertemuan ketiga sesuai yang ini ya. Tadi saya sudah terangkan di awal. Nanti langsung by siakat. Untuk tugas individu ada kuis dan tugas individu. Ini Mbak Dea Ayu ada yang bilang jam 7 ya. Tadi banyak yang minta jam 7 tapi nanti kita ini dulu ya. Biasanya saya toleransi sih karena jam 7 kurang 15 menit. Jam 7 kurang 15 menit biasanya ditunggu sampai dengan jam 7 kurang 10 menit. Kurang 5 menit atau kurang berapa biasanya saya tunggu.
Nanti di komunikasi ini ya yang teman-teman yang bekerja mintanya sih jam 7. Coba nanti ya di komunikasikan di grup aja ya jam berapanya. Jadi untuk pertemuan minggu depan ini kan masih pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama kita sesuaikan dulu dengan jadwal. Nanti untuk pertemuan selanjutnya monggo silahkan dikomunikasikan mau jam 7:15 sampai jam 7. Baik, begitu ya teman-teman ya. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, di pertemuan awal ini saya masih belum masuk ke hitung-hitungan ya. Tapi nanti di pertemuan selanjutnya itu sudah ada hitung-hitungan. Saya harapkan teman-teman datangnya tepat waktu, atau kalau tidak bisa mengikuti perkuliahan saya, silakan diputar ulang untuk video live streamingnya. Lalu jangan lupa juga teman-teman absen. Saya selalu ingatkan sama teman-teman absen, karena absen tadi saya di awal sudah bilang minimum kehadiran adalah 50, maksimal teman-teman boleh tidak hadir itu hanya 3 kali. Jadi kalau misal di Siakat itu teman-teman absennya kurang dari 50%, otomatis sudah tidak bisa persentasenya sudah berkurang yang 15% itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik teman-teman, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Apabila ada teman-teman yang belum paham, silahkan WhatsApp saya pribadi, tidak apa-apa, melalui chat grup juga nggak apa-apa. Itu ya teman-teman, saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.